Warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini kita akan berbicara tentang histologi darah. Kemarin teman-teman udah ada kuliah kan ya tentang anatomi, tentang biokimia, tentang homeostasis. Karena kita kan di MBS 2 ini kita banyaknya bahas tentang homeostasis dan sistem kardiovaskuler ya. Jadi kita akan mulai di homeostasis dulu, kemudian UTS. Homeostasis itu berarti sekitar ada 7 minggu ya. Kemudian di minggu ke-8 kita akan UTS. Di minggu ke-9 sampai ke 15 itu kita akan bahas mengenai sistem kardiovaskuler ya, dari anatomi, histologi, fisiologi. Itu akan kita bahas setelah UTS di minggu ke-9 dan 15, dan di minggu ke-16 kita akan UAS ya. Perlu teman-teman ingat lagi kalau misalnya di UTS itu kita proporsi nilainya 30% ya, Dek. Kalau di UAS itu 30% juga, jadi sama 30%, nanti yang 20%-nya dari penugasan dan 20% lagi dari ada komponen praktikum ya. Kita mulai ya histologi darah. Pada kuliah hari ini teman-teman mahasiswa diharapkan setelah kuliah ini mampu untuk membedakan dan menjelaskan karakteristik dari sel-sel darah. Gitu. Kita mulai ya. Darah itu apa? Darah adalah jaringan ikat yang berbentuk cairan. Terdiri dari elemen atau sel, yaitu red blood cell atau sel darah merah, white blood cell atau sel darah putih, dan platelet atau trombosit ya, yang bersirkulasi di dalam cairan yang disebut plasma. Jadi darah itu jaringan ikat yang bentuk utamanya, komponen utamanya itu cairan, plasma, dan di dalamnya itu ada elemen atau sel-sel darah gitu. Fungsinya apa? Fungsi darah itu utamanya adalah transport ya, mulai dari transport nutrisi, oksigen, karbon dioksida dari jaringan dan ke jaringan. Jadi untuk metabolisme sel di jaringan itu sel membutuhkan oksigen dan nutrisi ya. Jadi nanti oksigen itu didapatkan dari darah gitu. Jadi kemarin sudah dijelaskan juga pertukaran oksigen dan karbon dioksida itu kan sudah ya, ada di paru-paru kemudian akan dibawa ke sel itu melalui darah. Nanti di jaringan juga ada pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Kemudian nanti darah itu akan membawa lagi karbon dioksida dari jaringan ke paru-paru untuk ditukar lagi gitu ya. Kemudian itu yang pertama, transport nutrisi dan oksigen serta karbon dioksida. Selanjutnya adalah transport hormon. Jadi darah juga media tempat adanya hormon, kemudian sitokin, kemokin gitu. Kemudian ada molekul-molekul lain yang larut gitu, terlarut. Kemudian darah juga sebagai transport antibodi, dan fungsinya memang sebagai antibodi. Jadi untuk transport leukosit dan antibodi melewati seluruh jaringan. Nah, itu melalui darah. Satu lagi, darah juga berfungsi dalam proses homeostasis. Jadi darah itu menjaga homeostasis ya, keseimbangan, salah satunya adalah keseimbangan cairan gitu. Nah, ini adalah gambar dari objek blast slide gitu ya. Disebutnya dengan peripheral blood smear, apus darah tepi. Jadi histologi sel darah itu kita pelajari dalam sediaan apusan darah. Nah, ini namanya apusan darah. Cara membuat apusan darah tepi ini, satu tetes darah nih ya, ada bekasnya nih, tetes darah ini nanti akan dihapuskan di slide mikroskop. Jadi di objek gelasnya itu di slide, digeser gitu. Nanti kita akan melihat ini disebutnya, kita menyebutnya lidah ya. Bagian lidahnya ini adalah tempat terbaik untuk mengobservasi, untuk mengamati sel darah. Jadi bentuk-bentuknya itu paling baik di sini karena di sini dia selnya tidak bertumpuk. Jadi satu sel itu bisa terlihat seperti itu.
Nah, komponen darah sendiri itu ada, sebelum saya lanjut lagi ke komponen darah. Di sini ada yang mau tanya dulu nggak? Apa sudah jelas? Boleh jawab mungkin? Jelas, dokter. Jelas, Dok. Baik, terima kasih. Kita lanjut dulu ya kalau gitu. Darah itu ada dua tadi yang sudah sempat disebutkan di awal. Ada plasma, ada sel. Nah, di plasma itu terlarut protein-protein yang ada banyak protein sebenarnya, cuma komponen yang utama atau dominannya itu ada albumin, globulin, protein komplementer, faktor pembekuan, dan lipoprotein plasma. Kemudian selain plasma juga ada sel. Selnya tadi ada 3 jenis ya. Ada RBC atau eritrosit, kemudian WBC tadi leukosit, sel darah putih. Ini sel darah merah, kemudian yang ada trombosit atau platelet. Kalau dulu waktu sekolah nyebutnya keping darah ya. Nah, leukosit sendiri ini itu juga ada bermacam-macam lagi jenisnya. Jadi ada yang dia granulosit, agranulosit. Ada yang tahu apa yang disebut dengan granulosit? Diva Viola? Ya, baik dok. Izin menjawab dok, untuk yang granulosit itu berarti di permukaan selnya terdapat granul, sedangkan untuk yang agranulosit di permukaan selnya tidak terdapat granul dok. Ya baik, terima kasih. Diva tadi ya. Terima kasih Diva. Ya, saya koreksi sedikit ya. Granulosit itu betul dia ada granul tapi bukan di permukaannya, dia di dalam sitoplasmanya ya. Dia ada granul itu butiran-butiran ya. Kalau misalnya yang agranulosit dia tidak ada granul, jadi tidak bergranul. A kan tidak ya. Gitu. Kalau granulosit ada 3 macam, ada neutrofil, eosinofil, dan basofil. Yang A granulosit adalah limfosit dan monosit. Nanti kita bahas dan kita lihat bentuknya lebih jelas lagi di slide berikutnya, oke? Selanjutnya plasma ya, kita bahas tentang plasma. Plasma ini komponennya paling besar di darah, itu 50-65% dari total darah gitu. Protein yang banyak ditemukan itu ada albumin, globulin, protein komplementer, faktor pembekuan, dan plasma tadi sudah dibahas ya. Jadi protein-protein ini adalah protein-protein yang komposisinya paling banyak gitu. Kita sebutnya major proteins. Nah, fungsinya kalau albumin ini dia menjaga tekanan osmotik koloid dan sebagai transport metabolit yang tidak larut. Untuk yang globulin fungsinya untuk transport protein dan vitamin larut lemak, juga antibodi kalau yang globulin ya. Kemudian kalau protein komplementer dia untuk membantu dalam proses destruksi mikroorganisme. Faktor pembekuan ini membantu dalam pembentukan bekuan darah ya, nanti di kaskade koagulasi ya. Jadi pembekuan darah nanti ini banyak faktor pembekuan ini akan banyak berinteraksi dengan platelet gitu. Nanti di mekanisme koagulasi pembekuan darahnya. Kemudian lipoprotein plasma ini untuk transport trigliserid dan kolesterol dari dan ke hepar. Jadi kalau yang bisa langsung dibawa di darah itu dia larut air. Jadi darah kan cairan ya, larut air. Sementara kalau trigliserid dan kolesterol kan dia lemak. Lemak itu tidak larut air kan. Jadi dia perlu suatu perantara atau kita sebutnya kendaraan lah ya, kendaraan tanda kutip. Kendaraan yang bisa membawa si trigliserida dan kolesterol yang tidak larut air ini bisa didistribusikan melalui darah gitu. Kemudian sel darah yang pertama yang kita bahas adalah ini dulu. Ini kalau misalnya si sel darah itu ada yang tadi ya, sel darah merah red blood cell tadi, kemudian trombosit dan white blood cell. Dari komponen sel darah ini keseluruhan, eritrosit itu komponen presentasinya itu paling banyak gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat di slide nanti ya, di sediaan apusan darah itu
yang langsung terlihat tuh pasti eritrosit gitu. Karena eritrosit itu yang paling banyak ada di darah kita gitu ya. Kemudian nanti ada trombosit dan white blood cell atau leukositnya cuma kurang dari 1% gitu. Tapi macamnya banyak ya. Nah, ini yang pertama red blood cell. Jadi ini kita lihat aja ya di satu gambar ini aja eritrositnya banyak sekali kan gitu. Jadi memang 98% dari semua sel. Jadi maksudnya antara eritrosit, leukosit dan trombosit itu eritrosit itu 98% persentasenya. Kemudian untuk total komponen darah dia 36 sampai 50% ya. Dia berada di sirkulasi itu 100 sampai 120 hari. Bentuknya diskus bikonkav. Tahu nggak? Kebayang nggak diskus bikonkav gimana? Diskus tuh ya. Jadi bayangin diskus apa sih dia? Lempeng terus bikonkav tuh jadi dia cekung ke dalam. Jadi gini ya. Inilah bentuknya kira-kira ya. Kemudian diameternya 7 sampai 8 mikrometer, tebal bagian tengahnya 1 mikrometer dan tepinya 2 mikrometer. Jadi yang tepinya lebih tebal gitu. Di eritrosit tidak ada nukleus. Ya, jadi ini nanti itu ada dibahas di hematopoiesis ya. Untuk si pematangan eritrosit itu nukleusnya keluarnya di mana, pas bagian apa, pas kapan itu ya. Di hematopoiesis. Next nanti. Kemudian si eritrosit ini uniknya dia bisa fleksibel, dia bisa menekuk, jadi dia bisa bending, tahu bending nggak? Jadi dia bisa ngelipat gitu, sehingga dia bisa melewati kapiler, karena kapiler itu ukurannya lebih kecil dari eritrosit. Cuma karena kemampuan si eritrosit ini yang bisa menekuk, jadi dia bisa melewati kapiler gitu. Jadi nggak kaku gitu dia fleksibel. Kemudian warnanya pink, disebabkan karena kandungan hemoglobin di sitoplasmanya seperti itu. Dan dia fungsi utamanya adalah dalam transport oksigen dan karbon dioksida. Ya, selanjutnya trombosit atau platelet itu yang kecil-kecil ini nih, Dek. Ya, yang kecil-kecil yang tersebar merata seperti titik-titik di antara eritrosit. Ya, dia fragmen kecil sel, jadi memang kecil-kecil sekali, hasil budding atau budding nggak sih, kayak pecah gitu megakariositnya, dan ini dipengaruhi oleh trombopoietin nanti di hematopoiesisnya. Satu megakariosit itu bisa menghasilkan 5.000 sampai 10.000 platelet gitu. Usianya 7 sampai 10 hari, kemudian bentuknya diskus, diameternya 2 sampai 4 mikrometer, lebih kecil dari eritrosit dan tidak ada nukleusnya karena dia kan hasil budding ya, pecah gitu kan, jadi nggak ada nukleus dia satu-satu. Kemudian dia biasanya ditemukan sebagai klaster, jadi dia ngumpul gitu. Si eritrosit ini kan ngumpul eritrosit plateletnya, trombositnya. Itu. Di bagian tengahnya dia ada struktur basofilik, di bagian luarnya itu nggak ada stent ya, jadi dia granulomer gitu tengahnya. Dan dia berperan dalam pembentukan gumpalan darah kan. Oh ini pertanyaan lagi nih, jumlah normal trombosit berapa, Dek? Ada yang tahu? Masa mau ditunjuk lagi? Siapa ya? Liza Anggra ini. Jumlah normalnya tahu nggak? 150.000 sampai 450.000 ya, Betul. Betul, terima kasih. Kalau misalnya terlalu sedikit jumlahnya, apa yang akan terjadi? Rahmah. Rahmah Alifah. Kalau terlalu sedikit, apa yang akan terjadi? Pembekuan darah, Dokter. Kalau terlalu sedikit, kan tadi jumlah normalnya 150.000 sampai 450.000.
Kalau terlalu sedikit atau kurang dari 150.000, apa yang akan terjadi? Susah pembekuan darah. Ya, jadi dia sulit membeku ya. Kalau misalnya ada luka, jadi dia tidak membeku ya, tidak berhenti pendarahannya ya, tidak berhenti pendarahannya. Kalau terlalu banyak, apa yang akan terjadi? Salma, kira-kira apa yang terjadi kalau terlalu banyak? Kalau terlalu banyak, apa ya dok, pendarahan kayaknya dok, menggumpal darahnya gitu dok, mungkin. Ya, kalau terlalu kan dia plat trombosit ini fungsinya dalam pembentukan gumpalan darah ya. Kalau terlalu banyak berarti dia terlalu banyak yang menggumpal sehingga nanti dia bisa membuat penyumbatan di kapiler-kapiler darahnya, pembuluh-pembuluh darah yang kecil gitu. Jadi memang terlalu sedikit bahaya, terlalu banyak juga bahaya ya. Oke, terima kasih Salma dan siapa tadi? Lupa lagi saya. Terima kasih ya. Kemudian yang selanjutnya leukosit. Leukosit itu yang kita bahas pertama adalah yang granulosit ya. Nah ini nih saya coba tampilkan yang pembesarannya berapa nih, tidak terlalu besar ya. Jadi dalam satu lapang ini bisa terlihat banyak sel. Ini yang warnanya ungu-ungu ini adalah sel darah putih ya. Cuma kita perlu lihat lagi nih, ini yang sel darah putih tidak semuanya neutrofil gitu. Jadi ada sel darah putih jenis yang lain. Kita bahas dulu yang neutrofil ya. Ini di satu gambar ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 neutrofil. Neutrofil ini dia disebutnya polimorfonuklear. Kenapa disebut polimorfonuklear? Karena poli banyak, morf bentuk, nuklear itu inti. Jadi dia intinya itu bentuknya banyak gitu ya. Jumlahnya 60-70% dari total leukosit, kemudian berada di sirkulasinya 8-16 jam, dan di jaringan perifer bisa 1-2 hari. Ukurannya diameter 12-15 mikrometer. Si nukleusnya itu dia ada 2-5 lobus ya. Kalau dilihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Makanya disebut polimorf. Jadi ini yang 3 ya. Ini yang 3, ini yang 5 lobus, ini yang 3 lobus, yang ini berapa? 4 lobus ya. Jadi 2-5 lobus. Ciri khasnya dia sitoplasmanya warnanya biru pink pucat. Sedikit ada granul azurofilik dan dia tidak bisa mitosis ya, fungsinya di fagositosis dan menghancurkan bakteri itu si neutrofil ini. Jadi dia ingat ya granulosit, ada granulnya, warnanya pink salmon. Kalau di sini sebenarnya kelihatannya agak ungu gitu ya, agak ungu. Kemudian sitoplasmanya warna biru pink, dan satu lagi nukleusnya. Jadi perlu diperhatikan di sini adalah jumlah dan bentuk nukleusnya, warna granulnya. Nanti itu akan membedakan dengan granulosit yang lain. Nah, ini granulosit yang kedua, eosinofil. Nih ya, perhatikan granulnya. Eosinofil disebut eosinofil karena dia granulnya eosinofilik. Dia warnanya merah. Gitu. Jumlahnya 2-4% dari total leukosit. Dia berada di sirkulasi 8-16 jam dan di jaringan perifer 2-5 hari. Diameternya 12-15 mikrometer, nukleusnya bilobus ya. Jadi kalau misalnya si eosinofil tadi si neutrofil itu dia lobusnya 2-5, kalau eosinofil ini dia khas 2 lobus, atau disebutnya kadang-kadang apa ya? Ya bilobus ya. Fungsinya dia membunuh parasit multiseluler dan fagositosis kompleks imun. Jadi kalau misalnya ada infeksi parasit, infeksi cacing gitu ya, biasanya kita temukan di pemeriksaan lab darahnya itu eosinofilnya akan meningkat gitu. Karena dia keluar semua kan, karena ada infeksi parasit, eosinofilnya jadi meningkat gitu. Dan dia juga meningkat di
yang ketika terjadi proses imun gitu. Karena dia fagositosis kompleks imun juga ya. Jadi ada kaitannya ya. Kemudian yang ketiga adalah granulosit yang ketiga tuh basofil. Nah, bedanya dengan eosinofil yang warna merah granulnya, basofil ini granulnya warna ungu. Ya. Karena dia basofilik kan ya, bahasa. Dia warnanya ungu biru gitu. Bedanya lagi sama sinetrofil tadi, kalau yang basofil ini dia granulnya lebih besar-besar, lebih kasar dan lebih terlihat gitu. Sampai hampir nggak kelihatan, hampir sampai nutupin ini ya, sampai nutupin nukleusnya. Beda sama neutrofil tadi ya. Kita lihat neutrofil dikit. Kalau neutrofil nih, dia jelas sekali terlihat lobusnya karena si granulnya tidak seberapa besar ukurannya. Itu. Kalau yang ini besar ya, kelihatan ini basofil. Nah, yang selanjutnya adalah agranulosit. Ada monosit dan limfosit. Yang pertama monosit. Monosit ini jenis leukosit yang paling besar. Dia ada di sirkulasi selama 16 jam. Kemudian di perifer, monosit ini akan berdiferensiasi menjadi makrofag. Nah, bentuk apa ini namanya nukleusnya itu dia bentuknya kayak kidney gitu, apa jantung, astagfirullah, ginjal. Kayak bentuk ginjal gitu ya. Bentuk ginjal, kemudian sitoplasmanya warnanya biru pink pucat. Ada sedikit granul sebenarnya tapi nggak kelihatan karena saking sedikitnya gitu. Jadi dia dimasuknya juga ke agranulosit gitu ya. Fungsinya berperan dalam fagositosis dan presentasi antigen. Nah, yang terakhir ini limfosit. Limfosit ini totalnya 20-25% dari total leukosit. Ada dua jenis, ada yang kecil, ada yang besar. Nah, yang kecil yang ini ya, yang besar yang ini. Bedanya apa? Kalau yang kecil itu selnya bulat, ukurannya 6-9 mikrometer, tentu lebih kecil dari yang limfosit yang besar. Yang besar itu 9-15 mikrometer. Kemudian yang kecil itu staining pewarnaannya itu kuat gitu. Ya, terlihat si nukleusnya itu lebih gelap warnanya gitu. Dan sitoplasmanya lebih sedikit. Jadi kalau digambar ini sitoplasmanya cuma kayak mengelilingi kayak cincin gitu, sedikit gitu. Kalau yang besar, limfosit yang besar itu sitoplasmanya agak banyak nih. Ya, jadi beda ya. Dan dua-duanya tidak ada granul, dua-duanya bisa mitosis. Sitoplasma yang di limfosit besar itu lebih banyak daripada yang di limfosit kecil. Gitu. Nah, sudah selesai. Sekarang kita waktunya kuis. Ya, ini ada yang tahu di gambaran di foto ini gambar sel apa saja yang terlihat? Malta mana Malta? Iya dok. Ini ada gambar, ada sel Apakah apa suara aja? saya terdengar dok? Terdengar. Ada sel apa aja ini? Di situ ada eosinofil sama ada sel darah merahnya. Ya, ada eritrosit. Yang ini apa? Itu platelet dokter. Ya, betul. Ya, betul. Ini adalah eosinofil. Kenapa disebut eosinofil? Kenapa Malta bisa menyebut ini eosinofil? Karena dia ada granulanya dan granulanya itu kayak warna merah gitu dokter. Sip, mantap. Makasih Malta. Yang selanjutnya tadi pemanasan. Yang sekarang nih bisa kelihatan ada apa aja di sini ya? Ada yang bisa jawab? Ada apa aja? Syafira? Mana sih?
Aisyah aja coba Aisyah. Aisyah bisa lihat ini apa? Izin dok, itu Ya. monosit bukannya dok? Monosit. Kenapa monosit? Kenapa disebut monosit? Yang pertama Karena ada granulnya dok. apa? Tidak bergranul, Ya, agranulasi. betul. Dia tidak ada granulnya. Yang pertama, yang kedua? Yang kedua yang ini ya dok, yang bawah sini ya dok. Bukan. Dia disebut ini kenapa ini Aisyah bilang ini monosit gitu. Yang pertama dia tidak bergranul, yang kedua apa nih? Bentuk Bentuknya ya, dok. bentuk nukleusnya ya. Bentuk nukleusnya dia kidney shape atau bentuknya kayak ginjal gitu. Kalau yang ini apa? Aisyah, masih Aisyah aja lah, nggak apa-apa. Yang ini apa Aisyah? Neutrofil dok. Mantap. Kenapa neutrofil? Karena bentuknya bersegmen gitu ya dok. Ya, apa namanya? Nukleusnya 2 sampai 5 lobus ya. Terus apa lagi? Itu berarti neutrofil segmen ya dok. Kan ada 2 neutrofil ya dok. Ada neutrofil batang sama. Oh iya, betul. Yang di sini yang segmented. Nah, betul. Yang neutrofil batang itu tidak ditampilkan di sini, cuma memang ada dia. Betul, mantap. Yang kedua dia ada granul ya. Kan neutrofil ada granulnya. Oke, yang terakhir. Banyak. Yang ini apa ini? Ini apa ini? Oh, ini aja deh, yang ini. Yang belum disebut nih. Yang kecil di kanan ini apa? Kanan apa kiri? Yang warnanya ungu. Muhammad Alif mungkin tahu ini apa? Izin jawab dok, itu monosit bukan ya dok? Ya, monosit yang mana? Yang kecil kan dok? Iya, betul. Jangan ragu-ragu jawabnya. Betul sekali. Ini adalah monosit yang kecil ya. Karena apa? Intinya terlalu besar nggak sih dok? Masa? Ya, dia perbandingan antara inti dengan sitoplasmanya besar ya si ininya. Apa sih nukleusnya ya intinya. Betul. Jadi dia sitoplasmanya cuma kelihatan sedikit ya. Betul sekali ya. Terima kasih. Ini langsung aja saya kasih bocorannya. ini benar-benar monosit kecil, kemudian ini neutrofil tadi ya udah dibahaskan sebelumnya. Ini juga neutrofil ya. Ini ada apa ini? Monosit besar. Ini limfosit ya. Sorry kebalik. Ini limfosit besar, yang ini monosit ya. Kebalik Kak. Ayo. Ayo, Dor. Ya, baik. Karena sudah selesai, apakah ada pertanyaan dulu? Sudah ya, kalau misalnya tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri sampai sini kuliahnya. Nanti jangan lupa tugasnya nanti akan saya share di virtual class ya. Nanti di-share di sana, nanti langsung dikumpul di akun virtual class masing-masing aja. Oke? Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.